Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menjabarkan tentang prokes COVID-19. Sebelum itu kita harus membahas apa itu COVID. COVID adalah suatu virus yang sangat meresahkan di bumi pertiwi ini. Bagaimana bisa akibat pandemi semua orang menjadi tersiksa, lapangan kerja menipis, dan banyak orang yang kena PHK. Jangan begitu, masih enak di sana yang mengarungi pandemi dengan naik mercy daripada yang mengarungi pandemi dengan jalan kaki. Kan terlihat lebih susah yang mana. Nah, maka dari itu kita harus menjalankan protokol kesehatan untuk menghilangkan virus dari muka bumi ini. Amin, amin. Ya, di negara kita ini protokol kesehatan biasa disebut dengan 5M. Yaitu lupa saya. Ya itu tak habis. Nah, mengenal protokol kesehatan atau pencegahan COVID-19. Ya, semua orang berusaha untuk sebisa mungkin menjauhi lah dari kerumunan, dari kegiatan di luar. Kalau nggak penting itu udah usah keluar. Ya, karena COVID-19 ini sangat parah. Ya, meskipun sudah 1 tahun lebih ya COVID-19 di Indonesia ini, dan dia tidak mau pergi. Ya nggak tahu lah, nggak mau pergi atau nggak dibolehin pergi. Tapi gini, emang ada vaksin di Indonesia ini, digelarkan vaksin di mana-mana. Ya meskipun sudah vaksin 1, vaksin 2, tapi namanya kalau kena ya kena lah. Nggak tahu itu vaksin itu buat apa, itu nggak tahu aslinya. Ya, balik lagi ke virus 19. Virus corona ini masih menyerang penduduk di dunia tanpa henti. Salah satunya itu di Indonesia. Angka kasus positif di Indonesia itu telah dicatat sebanyak 1,5 juta. Itu banyak sekali itu. Sekitar 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan SARS-CoV atau COVID-19. Ya, Indonesia ini yang kena juga banyak. Ya alhamdulillah, yang sembuh ya juga banyak itu. Nah, kita lanjut. Dari sekian banyak kasus ini, ya itu dikarenakan ya orang-orang kurang mematuhi, kurang menjaga kebersihan, kurang menjaga protokol kesehatan. Tapi ya balik lagi, semuanya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang membuat virus ini, maka kita harus patuh pada yang membuat virus itu. Jadi lebih dekatkan diri kepada Allah saja. Misal sering ibadah ke masjid. Ya begitulah. Ya masa ke mall berani, ke masjid nggak berani, kan aneh itu. Ya lanjut. Penyebaran virus corona. Virus corona ini sangat mudah untuk menyebar dan menular. Cukup dengan berjabat tangan itu katanya bisa tertular, karena virus itu pindah tempat, pindah tangan. Apalagi lewat udara itu, makanya kita harus pakai masker. Kalau bisa pakai masker yang double, biar double anunya apa? Biar double pencegahannya. Jadi virus itu susah masuk kalau double. Kan biasanya 1 lapis masuk, itu 2 lapis itu udah masuk itu. Nah, dan pemerintah itu sudah banyak upaya ya. Seperti dulu itu sudah ada PSBB, lockdown total. Sekarang ada PPKM level 1, level 2, level 3, sampai enggak tahu level berapa ini. Ya itulah PPKM ya PPKM lah. Ya tapi semua itu untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia lah. Ya kita anggap semua itu baik, kita ambil positifnya. Jangan kita selalu menyalahkan pemerintah lah. Ya kan pemerintah itu sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi ya pemerintah ya kalau bisa ya lihatlah rakyat yang di bawah-bawah ini. Masa ya PPKM terus? Kan kasihan yang jualan-jualan itu. Saya juga susah beli. Ya lanjut.
virus ini menyerang bertubi-tubi termasuk di negara Indonesia. Ya benar, itu dari hampir 2 tahun yang lalu itu virus itu datang awal 2020 saat berita pertama COVID masuk di Indonesia itu awalnya itu ya agak nggak percaya ya kan, corona kan yang nggak kelihatan itu ya, tapi semakin besarnya gini ya agak percaya, tapi ya kita bawa santai aja lah. Lebih baik kita jaga protokol kesehatan, cuci tangan habis keluar, bawa hand sanitizer, pakai masker, itu jaga jarak, itu insya Allah lah. Nah, di negara kita ini protokol kesehatan dikenal dengan 5M. Ya, 1, mencuci tangan. Nah, saya sudah sebutkan tadi. Salah satunya itu mencuci tangan. Jadi ketika kalian kemanapun habis keluar gitu, menyentuh apa, itu langsung cuci tangan saja. Kayak contoh ke Alfamart, minimarket gitu. Nah, sampean kan megang gagang pintu itu. Pas buka seret itu kan kita tidak tahu di situ ada virus atau tidak. Jadi untuk mengantisipasi lebih baik kita cuci tangan pakai sabun. Ya kan cuci tangan apa susahnya sih? Tinggal kasih air, kasih sabun, selesai. Kalau nggak mau repot ya sangu hand sanitizer itu lebih mudah. Terus ya cuci tangan itu sebelum makan, mau makan itu cuci tangan. Kan Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Nah, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kalau mau apa-apa itu cuci tangan dulu. Mau makan cuci tangan, kalau bisa wudu biar barokah gitu. Wudu bukan cuma sholat aja ya mau apa, mau sekolah wudu dulu, mau kuliah wudu, kan lebih baik barokah. Apalagi kalau sampean batuk dan bersin gitu, itu pakai sapu tangan lah, bawa sapu tangan, kalau nggak pakai tangan gitu cukup, biar nggak nyebar itu keprosannya itu, nggak nyebar, nggak sopan itu, nggak ditutup. Yang kedua, memakai masker. Nah, memakai masker ini sangat penting untuk menutupi kita dari udara luar yang kotor. Jadi penting juga masker, apalagi dengan ada pandemi ini, masker itu sangat dibutuhkan karena virus bisa menyebar lewat angin. Nah, awalnya itu masker itu cuma diperuntukkan untuk orang yang sakit tuh. Tapi seiring berjalannya waktu, semua orang wajib pakai masker, kemana-mana harus pakai masker. Keluar nggak pakai masker kena polisi loh, tambah mahal kan. Masker cuma 5.000, 2.000, 1.000, kena polisi 50, kan mending pakai masker kan. Ya. Terus nomor 3, menjaga jarak. Nah, menjaga jarak itu penting agar apa? Agar virus-virus itu tidak mudah berpindah tubuh lah dari satu ke satu. Ya semoga kita dijauhkan dari virus. Tapi kan untuk pencegahan itu kita bisa dengan menjaga jarak. Ya minimal 1 meter lah. Kalau ngantri itu jangan dempet-dempet. Tapi ya biasanya ada sih bansos gitu ya, bansos COVID. Itu ngantri itu enggak pakai protokol kesehatan ya. Itu tidak baik itu. Jangan ditiru lah, lebih baik pakai protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker gitu. Ya kan semua ada jarak lah. Kalau nggak dijarak ya bahaya. Kendaraan nggak dikasih jarak aja bisa celaka, apalagi COVID kayak gini. Jarak itu nggak selamanya buruk kok. Karena jarak itu bukan memisahkan ya, tapi memperindah. Ya lanjut. Nomor 4, menjauhi kerumunan. M yang keempat, menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan gimana? Ya misal kayak ya kalau kumpul-kumpul sedikit itu enggak apa-apa ya. Tapi kalau kumpul-kumpul kayak ratusan orang, ribuan orang itu janganlah. Ya corona jingkrak-jingkrak suka kayak gitu itu. Oke. Ya lebih baik kalau nggak penting-penting amat itu enggak usah berkerumun-kerumun. Kan kemungkinan terinfeksi itu lebih tinggi kalau berkerumun, apalagi yang kena 1, yang kerumun 1.000 kan semuanya bisa kena itu kalau nggak segera diantisipasi itu. Makanya
jangan terlalu sering berkerumun lah, udah dijaga jarak, nggak usah berkerumun. Yang nomor 5, M yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, apa itu mobilitas? Mobilitas itu gimana ya? Mobilitas itu seperti kita melakukan kegiatan di luar ruangan, di luar rumah terlalu lama, itu kurangilah sekarang. Karena ya efek pandemi ini, kita tidak tahu kan di luar ada apa. Jadi kalau nggak terlalu penting itu lebih baik tidak usah keluar dari rumah ya. Kalau mau belanja itu kan bisa online. Kalau mau mau bengkel mobil ya panggil bengkel yang online. Kalau kangen sama dia ya tinggal VC gitu aja kan. Ya, tapi kalau sudah kepepet gitu ya enggak apa-apa lah ketemu. Karena gimana ya? Meski kita tidak punya gejala atau terlihat sehat-sehat saja, kita tidak tahu. Belum tentu di luar, belum tentu kita pulang ke rumah itu masih si virus itu enggak ikut, belum tentu. Kita keluar boleh sehat, enggak ada apa-apa itu. Kan kita nggak tahu kalau kita habis keluar itu kena apa aja di luar, kan kita nggak tahu. Karena COVID itu tidak terlihat, diam-diam mematikan katanya. Nah, lalu pentingnya vaksinasi. Vaksin itu juga penting. Ya jangan berpikiran nggak vaksin mati itu jangan. Ya vaksin itu kan sebagian bentuk dari kita ikhtiar untuk mencegah COVID. Kita harus ya vaksin fase 1. Ya vaksin kan tinggal duduk suntik selesai. Kalau ada katanya greges gitu ya mungkin tubuhnya nggak fit. Nah, vaksin itu merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Nah kan enak kalau udah vaksin itu, imun kita itu jadi lebih kuat, nggak mudah sakit, habis itu lebih bugar. Tapi ya kita tetap nggak boleh ceroboh, mentang-mentang habis vaksin itu nggak mau pakai masker, nggak mau cuci tangan gitu ya, jangan. Kita nggak tahu. Nah, pemerintah itu sudah berupaya melaksanakan suntik vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia dari awal 2021 dulu. Ya, pemerintah itu sudah menyebarkan semua ya. Ya kayak ke desa-desa gitu. Ya lumayan lah. Nah, pemberian vaksin itu dianggap upaya yang besar dan upaya yang tepat sekali untuk warga Indonesia ini. Karena apa? Karena Indonesia jika di lockdown itu kabur, meronta-ronta, tidak bisa. Ya lebih baik divaksin 1-2 selesai beres. Ya itulah pesan dari saya untuk progres dan pentingnya vaksinasi ya. Saya Hasyim Marus Azhar Abidin dari Prodi Akuntansi UIN Maliki 2021 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.